28 Januari 2026 ya. Pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Ustadz Umam karena ternyata tugas keluar kota dan sinyal internetnya jelek sehingga beliau mohon maaf untuk ditunda. Eh, Tadinya kan beliau mau bahas surat Al-Baqarah ayat 282 itu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an ya, yang membahas tentang tadayantum ya. Tadayantum sendiri berarti berarti perdagangan ya, tijaroh yang tidak tunai. Jadi dia mencakup ayat terpanjang di Al-Qur'an ini mencakup pembiayaan ya atau perdagangan yang tidak tunai. Berarti di situ bisa jual beli, bisa pembiayaan yang sifatnya itu karena tidak tunai berarti ada hutang piutang atau pembayaran tunda atau pengangsuran ya. Tapi yang paling penting justru ayat ini pasti terkait dengan larangan riba gitu. Jadi hutang piutang atau pembayaran tidak tunai atau angsuran dalam Islam itu jelas diizinkan. Ya, tetapi ada kendala atau constraint tegas, yaitu tidak boleh pakai bunga atau riba. Jadi berarti hutang tanpa riba. Itu kalau dalam Islam istilahnya Qardul Hasan. Qardul Hasan. Jadi, qard itu tidak dilarang total, boleh. Tetapi hanya Qardul Hasan. Dasarnya kebaikan atau kebajikan, berarti tanpa bunga sama sekali atau tanpa riba. Oleh karena itu bisa tegas dikatakan sebetulnya qard itu atau pinjam meminjam atau hutang piutang boleh dikatakan tidak mungkin untuk bisnis, tidak mungkin untuk perdagangan. Jadi sifatnya tolong menolong saja, tolong menolong atau kebaikan ya, kebajikan ya. Saya selalu katakan, walaupun itu pinjam ke adik sendiri atau sahabat dekat, tapi kan untuk bisnis ya, misalnya startup bisnis apapun, lalu jumlahnya relatif besar, waktunya panjang, tanpa bunga sama sekali, hampir bisa dipastikan pemilik uang atau sohibul mal tidak akan mau. Misalnya gini, saya meminjam 1 miliar, waktunya 5 tahun. Nah, pada adik atau kakak atau teman dekat yang kaya raya, mau nggak saya meminjam 1 miliar, lamanya 5 tahun untuk merintis satu jenis bisnis gitu. Pasti tidak mau, rugi besar. Di samping mata uang yang sekarang mata uang fulus atau fiat money atau mata uang hampa kena inflasi dan sebagainya, ya rugi besar lah. Maunya apa? Bisa bagi hasil, bisa margin jual beli dengan margin tertentu, bisa sewa ya. Jadi bisnis dalam Islam itu memang akhirnya hanya tiga, tiga klaster atau tiga golongan ya. Walaupun itu ada hutang piutang atau ada pinjam meminjam atau pembayaran tunda, pertama tentu bagi hasil ya, bagi hasil. Yang kedua ya bagi hasil itu berarti mudharabah atau musyarakah. Kalau pakai margin dengan keuntungan tertentu bisa salam atau murabahah, bisa juga ijaroh ya, sewa. Tapi kalau minjem terlalu tanpa apa-apa, Qardul Hasan ya nggak mau. Paling-paling untuk kebajikan, ya itu ada ganjaran pahala luar biasa. Teman atau tetangga meminjam 1 juta misalnya untuk pengobatan atau untuk membayar apa kalau di mahasiswa itu UKT uang kuliah tunggal atau SPP lah di swasta begitu minjemnya kan nggak mungkin minjemnya sampai 20 juta bayar sekolah misalnya SD di swasta atau minjam untuk bayar SPP misalnya 800 ribu atau waktunya juga sekitar 2 bulan bukan begini 800 ribu waktunya 10 tahun kan nggak begitu ya. Jadi eh, hutang piutang yang kita sebut kredit itu mustahil dalam Islam untuk bisnisnya. Nah, jadi hutang piutang bahkan pahalanya besar. Kalau Qardul Hasan, jadi Qardul Hasan itu pahalanya besar ya. Nah, sekarang kita lihat secara umum ya. Jadi sebetulnya hutang itu hukumnya bisa dikatakan mubah ya, mubah. Tetapi harus ekstra hati-hati. Jangan mudah-mudah berhutang karena ada baik
Hasan, yang Sohih, yang Doif. Saya mulai hadis Doif dulu ya, walaupun saya Doif tapi penting ya. Rasulullah mengatakan di hadis Doif, hadis yang lemah sebetulnya riwayatnya. Jauhilah hutang. Hutang itu sumber kesedihan di malam hari, sumber kehinaan di siang hari. Ya kan dahsyat ya. Jadi hutang itu sumber kesedihan. Malam hari sedih, mikir punya hutang. Siang hari ketemu ditagih di tengah jalan, itu kehinaan. Nah, di sini doif, tapi maknanya hemat saya benar gitu ya. Yang ada lebih tinggi hadis Hasan. Hadis sifatnya Hasan, jadi sedikit di bawah sahih ya, tapi tidak doif, jelas mendekati sahih. Barang siapa wafat, bebas dari tiga hal, maka baginya taman surga ya. Tiga hal itu apa? Satu, takabur. Dua, hutang. Tiga, penipuan. Jadi kalau kita waktu wafat itu tidak sombong ya. Jadi baik hati, rendah hati, tidak tidak takabur, tidak arogan ya. Lalu nggak punya hutang, lalu nggak pernah nipu, itu taman surga. Ini adanya sangat bagus ya. Hasan mendekati Sahih. Riwayatnya Imam Al-Bazar ya. Jadi kan sombong jelas kita takut banget lah. Sombongannya itu hak Allah saja sombong ya. Takabur itu. Penipuan ya, nipu siapapun kita ngeri juga. Bisa diperkarakan masuk jalur hukum, menipu. Dan memang akhlaknya jelek kalau menipu. Satu lagi hutang. Walaupun hutang ini sebetulnya hukum asalnya mubah, boleh ya. Tapi kalau wafatnya punya hutang, itu tertahan di pintu surga. Nah, kan gawat ini. Dan akan ditagih memang sampai ke akhirat itu di hadis sahih ya. Ya. Sampai ini paling dahsyat itu hadis sahih ini ya. Hadis sahih dahsyatnya begini. Bila seseorang itu wafat pada medan jihad, maksudnya wafat perang fisabilillah ya, lalu tidak pernah meninggalkan tugas di peperangan, tidak desersi lah. Apakah dosa-dosanya terhapus? Itu pertanyaan ditanyakan kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, iya. Jadi wafat di medan perang itu pasti dosanya terhapus langsung, kecuali punya hutang. Jadi wafat di peperangan pun membela kebenaran melawan orang kafir yang zalim, pasukan kafir zalim. Tapi kalau punya hutang itu tertahan di pintu surga sampai hutangnya lunas. Jadi pahlawan itu gugur di medan perang pun tertahan kalau punya hutang. Jadi makanya jangan-jangan hutang. Sayangnya saat ini jujur saja, apalagi sekarang para pinjol ya, pinjol itu gila-gilaan. Tahun lalu saja itu ada 636.348 aduan ya. Aduan tentang anak muda yang terjerat pinjol itu dari umur 26 sampai 35 itu tahun lalu. Tahun ini lebih banyak lagi pasti. Jadi karena saking gampangnya berhutang ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, lalu sebetulnya semua hadis ancaman hutang tadi itu tidak saja berlaku individu ya, tapi bisa keluarga, bisa kelompok, bisa kelompok kooperasi atau persekutuan dagang, bahkan bisa negara ya. Dan negara itu harusnya nggak boleh gampang-gampang berhutang. Ya kan nanti yang terbebani anak cucu kan, penerus generasi penerus. Jadi ini salahnya kita. Jadi salahnya ya presiden, ya Menko Ekuin, ya Menteri Keuangan ini karena mungkin tidak begitu mengerti Islam ya. Tidak saja era sekarang, sejak zaman Orde Lama kita itu terbiasa hutang luar negeri itu selalu ada bunganya, walaupun disebut soft loan ya. Soft loan itu kan terjemahnya hutang berbunga lunak. Maksudnya ribanya atau bunganya kecil persentase, tetapi tetap riba. Bukan nggak ada bunga sama sekali. Kita meminjam dari negara manapun, dulu dari IMF ya, International Monetary Fund, International Monetary Fund ya, atau dari Bank Dunia, World Bank, itu tetap ada bunganya dari Jepang, dari Cina, dari Amerika, dari manapun ya, dari jadi soft loan itu selalu ada ribanya, ada bunganya. Ya nanti yang bertanggung jawab ya presiden, wakil presiden, Menko Ekuin, menteri-menteri sama DPR lah. Kalau DPR dengan DPD kok mengizinkan rakyat nggak bisa. Sekarang coba lihat catatan kita ya. Kalau era Orde Lama saya tidak tahu ya, catatannya mungkin pastinya ada juga. Tapi era Soeharto saja ya, era Presiden Soeharto itu berakhir tahun 1998. Berapa hutang Indonesia?
551 triliun, 551 triliun. Era Pak Habibie ya, Pak Habibie, Presiden Habibie itu naik jadi 939 ya, triliun. Era Gus Dur naik lagi 1.271 triliun hutang Indonesia itu. Era Megawati lebih gila lagi, naik 2.303 triliun. Ini ada datanya, 2.303 2.303 triliun. Era SBY, Presiden SBY, Sosial Bambang Yudhoyono naik lagi 2.608 triliun. Gila-gilaan. Era Jokowi lebih gila-gilaan. Lebih gila-gilaan ya. 2023 saja 8.253 triliun. 2024 naik lagi 8.444 triliun. Itu kenaikannya sampai utang naiknya saja selama 10 tahun itu 6.000 triliun. Naiknya dari zaman SBY ke zaman Jokowi selama 10 tahun itu naiknya 6.000 triliun. Lalu akhirnya kalau dibulatkan itu 8.500 triliun. Ini nggak tahu nanti anak cucu kita bagaimana membayarnya ini. Jadi sebetulnya mengerikan ya. Mengerikan karena ditagih. Sampai di akhirnya ditagih ya. Ditagih itu berarti tertahan di pintu surga ya. Sampai lunas. Jadi itu hadisnya sahih tadi itu ya. Sampai pejuang wafat di perang saja. Jadi ini makanya dalam untuk apapun, mau negara, mau keluarga, mau di sepenting apapun, kalau tidak seamat sangat terpaksa darurat, jangan berhutang. Jangan berhutang. Dan ya ini ya, jadi sahabat kelet, jadi jangan gampang-gampang ya, ini hutang itu boleh dikatakan mungkin setengah haram lah, walaupun hukum asalnya mubah ya. Haram. Jadi kalau nggak darurat ya, kalau tidak darurat ya sudah, mau bisnis, mau bahkan betul-betul darurat ya, daripada mengemis ya, mengemis malah haram ya, haram betul-betul ya. Jadi ya sudahlah, terpaksa berhutang. Tapi harus kepentingannya penting banget, urgen. Lalu ya tentu saja kita dalam kemampuan kita untuk membayar atau mengangsurnya. Lalu juga otomatis itu tadi harus diperhitungkan. Jadi jangan yang masuk akal lah. Pendapatan kita berapa, hutangnya berapa ya, itu. Jadi di lembaga pemberi pembiayaan yang Islami, tidak saja bank Islam ya, itu memang betul, pasti diperhitungkan betul kemampuan membayar dari peminta pembiayaan ya. Tapi yang jelas di lembaga pembiayaan yang Islam atau syariah, termasuk otomatis bank syariah, itu tidak ada istilah kredit. Jadi istilah kredit atau pinjaman atau hutang itu diharapkan betul-betul. Istilahnya apa? Pembiayaan, financing ya, financing atau pembiayaan. Makanya singkatannya diganti. Bank yang kecil ya, kalau di itu kan bank perkreditan rakyat, itu namanya perkreditan rakyat, pasti ada riba, riba, bunga, dosa besar sekali itu. Kalau lalu kalau di bank Islami yang kecil apa namanya? Singkatnya tetap ditambahi syariah ya, BPRS. Tapi P-nya itu bukan perkreditan tapi pembiayaan. Bank pembiayaan rakyat syariah. Ya kalau yang besar langsung aja bank syariah ya, atau bank Islam gitu. Tapi kalau yang kecil namanya bank pembiayaan rakyat syariah. Kalau yang konvensional pakai riba yang jelas itu dosa besar, itu adalah bank konvensional. Kalau gede, kalau kecil BPR, singkatannya Bank Perkreditan Rakyat. Jadi P-nya beda. Perkreditan dosa besar. Kalau pembiayaan boleh, asal tidak boleh juga ngemplang hutang. Walaupun syariah, kalau ngemplang hutang ya dosa lah. Gitu. Nanti jadi macet gitu ya. Nah, sayangnya jujur harus kita akui di antara kita, antar pribadi, termasuk sekalipun ahli masjid, itu banyak yang menggampangkan hutang. Lalu ngemplang, ngemplang hutang. Yang punya hutang itu kalau ketemu pemberi pembiayaan, pemberi hutang itu menghindar, lari, sembunyi, atau pura-pura nggak melihat. Nah, ini sudah jadi gejala umum ya. Jadi rupanya umat Islam belum sadar hutang itu wajib dibayar.
Kalau nggak dibayar, ditagih. Sesoleh apapun punya hutang mati itu tertahan di pintu surga. Nah kan gawat. Jadi gawat kan. Jadi, wah ini sudah ada pertanyaan ini. Bentar ya. Eh, saya lihat ya. Saya baca dulu. Assalamualaikum Ustadz. Dalam realnya negara super maju bahkan eh, sorga pebisnis besar pun nyatanya atau perusahaan berbisnis utangnya sangat fantastis. Kalau perorangan bisnis pinjam utang pasti dengan agunan. Kalau negara bagaimana? Ya itu tadi. Jadi negara itu juga pasti diperhitungkan oleh pemberi pembiayaan ya. Tetapi perhitungan kan bisa meleset ya. Diperhitungkan itu masih gini, oh sumber daya alamnya kaya raya, lalu penghasilannya cukup besar dari APBN. Wah ini pasti mampu bayar, kasih pembiayaan. Tapi gawatnya itu kadang-kadang disengaja sebagai taktik jebakan untuk dijajah. Namanya debt trap ya. Debt trap itu untuk dijajah ya. Sampai ada ini buku ya penting ya, ini sayangnya jarang dibahas para ahli ekonomi juga. Ini seorang tokoh ekonomi syariah tingkat internasional ya. Nama penulisnya itu Profesor Ahmed Kamil Midin Mira. Profesor Ahmed Kamil Midin Mira ya. Ini guru besar di Malaysia. Institut Universitas Internasional Antarbangsa di Malaysia ya. Judul risalah atau buku ilmiah beliau itu sebenarnya saya baca. Judulnya judulnya itu The Theft of Nation. The Theft of Nation Returning to Gold. Returning to Gold ya. Jadi The Theft of Nation itu berarti artinya perampokan bangsa-bangsa. Jadi judulnya pun sudah mengerikan. Perampokan tapi pada level internasional, perampokan bangsa-bangsa ya. The Theft of Nation. Lalu dikasih subjudul Returning to Gold. Maksudnya kembali ke mata uang emas. Kembali mata uang, The Theft of Nation ya. Nah, di dalam buku ini beliau menyebutkan jebakan hutang luar negeri sampai dijajah itu pintu masuknya ada 4. Ini karya ilmiah ya, ada 4. Pertama di simpanan suatu negara, yaitu bonds namanya. Itu bisa melalui itu bisa dirampok suatu bangsa atau negara. Kedua melalui seigniorage. Seigniorage itu selisih antara nilai mata uang tertulis dengan bahan baku. Nah, ini cara yang tahu juga ya. Jadi seigniorage itu bisa begini. Rata-rata seigniorage itu 3 kali lipat. 3 kali lipat. Bahkan bisa, oh bukan, maaf, 300 kali lipat ya. Jadi bahan baku satu mata uang, mau kertas, mau logam, dengan nilai yang tertera itu 300 kali lipat. Itu rata-rata, semua termasuk Indonesia ya. Jadi gampangnya beginilah, uang 100.000 rupiah yang gambarnya Soekarno-Hatta ya, 100.000 rupiah misalnya, itu bahan bakunya dibagi 300 saja. Jadi 100.000 dibagi 300 ya, berarti nggak sampai berapa? Nggak sampai 3.000 bahan baku ya. Wah, bahan baku apa saja, mau kertas, mau logam. Jadi yang tertulis itu 300 kali lipat, itu sudah dibulatkan. Itu berlaku untuk semua mata uang, itu namanya senerate, pelipat gandaan ya. Jadi bahan bakunya misalnya gini gampangnya, bahan bakunya misalnya 5.000 rupiah, tinggal kalikan 300. 5.000 kali 300, atau yang paling gampang 1.000 aja lah, 1.000 rupiah bahan bakunya. Nanti nilainya yang dicetak itu 1.000 kali 300, 1.000 rupiah ya kali 300 ribu, tapi uang 300 ribu kan nggak ada ya. Yang ada di kita 100 ribu ya. Tapi intinya begitu, itu namanya senerate ya. Lalu cara ketiga itu adalah meminjamkan uang dengan bunga atau dengan riba. Ya, jadi otomatis ini tadi yang kita sebut hutang luar negeri. Yang keempat dengan perang. Jadi ada 4 cara menjajah itu dengan mempermainkan simpanan. Ini nilai termasuk nilai tukar ya, simpanan satu negara, lalu senerate, lalu meminjamkan pinjaman luar negeri tadi, lalu perang. Nah, yang umum ya dengan cara damai ya pinjaman luar negeri tadi. Yang kita saat ini itu tadi sudah tembus pada angka 8, kalau dibulatkan 8.500 triliun. Nah, tentu zaman
Prabowo ini sudah nambah lagi. Waktu Jokowi mengakhiri aja udah 8.500 triliun rupiah. Triliun itu 10 pangkat 12 ya. Kita ngomong kalau juta pangkat 6, kalau miliar pangkat 9, triliun jadi 8.500 kali 10 pangkat 12 ya. Kalau dibulatkan ya 8,5 kali 10 pangkat 15 rupiah. Silakan menghitung ya. 10 nolnya 15. Astagfirullah. Ya. Lalu bagaimana? Nah, ini kan begini. Ada seorang sahabat, ya, ini hadis sahih ya. Namanya itu Abu Umamah. Abu Umamah itu seorang sahabat, itu soleh. Tapi rupanya dia banyak berhutang untuk keperluan keluarga. Sampai sering bersedih, lalu dilihat Rasul. Ada apa? Baru dia curhat pada Rasul. Ya, di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Lalu cerita ya curhat. Ternyata dia banyak punya hutang. Lalu Rasulullah mau menawarkan, mau saya ajari doa, yang dengan doa itu kamu akan termotivasi dan insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar untuk bisa melurus. Oh tentunya mau ya Rasul diajarkan. Nah ini saya ingin bacakan hadisnya ya. Hadisnya itu doa yang diajarkan Rasul di riwayat ini sahih di riwayat Imam Abu di Sunan Abu Dawud. Rasul mengajarkan doanya begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi ada 8 hal. Tapi uniknya dikelompokkan dua. Jadi ada 4 ya. Ada 4 ya. Ya, 1 dan 2, 3 dan 4, 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Ada 8 hal penyebab orang punya hutang itu lalu bersedih tadi ya. Ya, kita terjemahkan ya. Yang 1 dan 2 dulu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Kalau kita terjemahkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Jadi ini orang sedih, orang susah itu banyak punya hutang. Dan memang iya kalau banyak hutang, punya hutang bagaimana kita kan berbahagia, bergembira ria, utangnya numpuk, menggunung. Ya. Allah, jadi ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani. Lalu yang ketiga dan keempat, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Jadi kalau orang lemah, apalagi tambah malas, ya akhirnya padahal kebutuhan keluarga banyak, kerjanya malas-malesan, lemah, akhirnya hutangnya banyak, hutang ke sana ke sini, kali lupa gitu. Jadi Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan. Itu yang ketiga dan keempat. Lalu yang kelima dan keenam ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal buhli. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pengecut. Ya, jubni itu jubun itu pengecut, buhli itu bakhil ya, kikir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pengecut dan kikir atau pelit ya, atau pedit ya. Ya kalau orang pengecut ya takut ini, takut resiko ini, nggak berani bisnis apapun, nggak berani bekerja apapun ya gimana dapat penghasilan? Emang rezeki dari Allah datang jatuh dari langit kan mustahil ya. Kikir apalagi udah pengecut kikir ya, ada pelit, nggak pernah nolong orang lain, nggak ya pasti banyak punya hutang. Nah, sekarang yang terakhir, ketujuh dan kedelapan. Ini tadi yang bahasan kita baik negara, baik keluarga, baik persorangan. Allahumma inni a'udzubika min golabati daini wa qahrir rijal. Golabati daini itu artinya belitan hutang, lilitan hutang, atau tumpukan hutang. Kalau qahrir rijal itu artinya tekanan seorang laki-laki itu maksudnya penjajahan. Ditekan, kita ditekan oleh pemilik uang ya, sahibul mal atau kreditur. Kita jadi debitur, ketemu di jalan, wah lari menghindar, lari pura-pura nggak liwat. Ditagih, pakai debt collector, takut kita. Nah, itu penjajahan. Negara juga begitu. Jadi negara Indonesia ini sudah terjajah. Sekarang jutanya gede ke Cina, ke Jepang, terjajah lah. Kalau kita utangnya sedikit atau nggak punya utang, wah merdeka. Ini merdeka apa?
Siapapun jadi presidennya, jadi menteri keuangan ngeri. Untungnya menteri keuangan sekarang itu bagus, Purbaya itu berusaha menghentikan eh, penghemat, jangan sampai nambah hutang gila-gilaan. Zaman Sri Mulyani dulu gila-gilaan gitu. Jadi menteri keuangan sekarang itu kita harus angkat jempol ya. Angkat jempol ya, hebat itu. S1-nya lulusan ITB, S2, S3 lulusan Amerika ya. Tapi yang jelas hebat ya. Gitu. Baik ya, jadi itu tadi. Jadi yang ketujuh dan ke-8, Allahumma ini a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang atau belitan hutang atau timbunan dan berlindung kepadamu dari penjajahan. Jadi agar kita merdeka, tidak terjajah, tidak punya timbunan hutang menggunung itu, maka ya kita harus ya, bebas dari hutang ya. Hutang itu ya jadi pintu penjajahan ya. Gitu. Baik ya sahabat kilat ya. Ini jam berapa ini? Sebentar. Sudah masih ada waktu 12 atau 13 menit, 12 menit lagi mas. Jadi itu. Jadi memang ini penting ya, penting jarang dibahas. Padahal sangat penting ya. Apalagi sekarang pinjol atau pinjaman online itu begitu gampangnya ya. Diket, langsung tunai, nggak repot-repot. Tapi yang terjebak karena itu riba, bunga berbunga, pakai riba ya. Ada yang mulainya hutangnya nggak banyak, misalnya 1 juta, misalnya 800. Terus karena nggak lunas-lunas, wah, akhirnya udah ditagih sampai, wow, diperkarakan macam dikejar-kejar, bisa jadi puluhan juta, bahkan sampai berpuluh-puluh juta, dari mulai 1 juta. Gitu. Jadi ini tambah lagi gawatnya itu, pinjol itu banyak yang pemiliknya itu ilegal. Yang legal aja sudah banyak. Ini jujur OJK saja kewalahan mengawasi yang legal ya, pinjol legal tetap pakai riba tentu ya, tetapi legal itu maksudnya tercatat di otoritas jasa keuangan, diawasi, tapi saking banyaknya OJK juga kewalahan. Lalu lebih banyak lagi yang ilegal. Udah ilegal itu maksudnya haram di mata pemerintah, di mata OJK, tambah lagi itu tadi, tambah lagi haram secara Islam, double haram jadinya gitu ya. Bagi masih ada ini. Nah, sebentar ya, berarti harus saya lihat di obrolan ya. Saya chat lagi, Ustadz, sebentar, mengingatkan utang seseorang yang ngemplang, uh, mengingatkan utang seseorang yang ngemplang, apakah ya, jadi begini, mengingatkan itu ya apakah kita ikut berdosa? Mengingatkan begini, kalau kita tidak mengingatkan, sebetulnya ya yang berhutang itu berdosa. Kalau kita punya apa ya hubungan baik atau ya pokoknya tidak menggurui lah, dia dihormati ya sebaiknya mengingatkan dengan cara baik-baik, empat mata gitu. Jangan di depan umum mempermalukan ya. Ingatkan hati-hati kalau sahabat kita atau teman dekat atau yang kita sambil guyon gitu, hati-hati loh kalau punya utang, kalau nggak dilunasi atau kita lalai atau kamu dibuat kita wafat sebelum sempat lunas. Nah, iyalah kalau punya utang misalnya 5 juta ya, oh ini gampang lah, bulan depan 3 bulan lagi bisa lunas. Tapi kalau minggu depan kita mati atau wafat kan nggak ada jaminan. Emang ada jaminan? Saya masih hidup 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, setahun lagi nggak ada. Bahkan sampai-sampai bulan depan belum tentu kita masih hidup. Jadi ini penting ya. Jadi uh, dari ibu benar ibu Omi dari ibu Omi ya. Oh iya. Jadi ini malah betul ibu Omi ya. Malah yang berhutang itu lebih galak dibanding kita yang memberi. Ini memang jadi sebagai uh, apa ya? Yang berhutang lebih galak itu ya kayaknya begitu deh. Kalau kita tagih itu bisa bentak-bentak, bisa marah. Masih lama kan jatuh ke wall. Atau walaupun selewat tuh. Kalau apalagi bersahabat ya. Jadi kadang-kadang yang punya hutang ya, debitur itu lebih galak dari kita, dari pemberi pinjaman ya. Jadi memang ini ya ada segi adab harus diingatkan. Betul Ibu Omi, betul juga Bu Omi, Ibu Yaya, ya, para sahabat kalian yang mendengarkan ini, siapa yang betul. Ini aneh. Jadi
wah, orang yang berhutang lebih galak dari kita. Kita ke baik-baik, kenal baik. Jadi ini memang repot. Kadang-kadang kita malas memberi hutang karena itu. Atau yang berhutang itu sudah dikenal, ngemplang. Jadi di satu lingkungan, satu RW, satu kelurahan yang paling, oh iya itu, dia udah utang. Jadi gali lubang, tutup lubang. Sehingga puluhan orang jadi tahu, ini pokoknya orang ini selalu selalu ngemplang hutang, menghindar gini lunas atau bukan lunas, jadi angsur sebagian lalu menghilang lagi, utang ke sana kemari. Jadi ini jadi ciri ya, karakter seseorang ya. Sayangnya itu di Indonesia banyak. Terus mohon maaf ya, termasuk yang saya pribadi mengalami, bahkan ahli masjid pun yang sering ke masjid itu sering begitu ya, seolah-olah menganggap oh ini hibah atau infak, padahal enggak. Waktu datang itu awalnya saya mohon maaf, saya ada keperluan, boleh ya berhutang sekian, jelas kata yang dipakai hutang atau meminjam, tapi itu dianggap kayak infak aja, menghilang aja atau ketemu pura-pura lupa gitu. Padahal udah berbulan-bulan atau jadi ini penyakit kita barangkali ya, ya. Sahabat kilat ya. Jadi ya, tentu saja ini bukan untuk mengeneralisir semuanya begitu, tapi karena saking seringnya kita mengalami itu, ya ini harus diingatkan lah, umat Islam ini menggampangkan ya, menggampangkan utang seolah-olah utang itu infak. Oh, ini, saya ini menerima infak, menerima hibah, padahal enggak. Ngomongnya atau akadnya atau perjanjian sejak awal itu berhutang atau minjem ya. Nah ini ya baik ya. Jadi ini, tapi ya itu mengingatkan ini, saya tidak tahu caranya bagaimana ya para negarawan ya, termasuk pemimpin negara di Indonesia, anggota DPR, anggota kabinet, termasuk presiden, menteri keuangan juga itu harus diingatkan. Hutang itu kan gawat kalau rakyat Indonesia, tentu yang bertanggung jawab yang tanda tangan lah ya. Maksudnya rakyat jelata kayak kita nggak langsung tertahan, tapi ya presiden pada zamannya masing-masing, ya wakil presiden, menteri koordinator, enggak Menko Ekuin, menteri keuangannya, menteri perdagangan, sampai anggota DPR tuh bisa tertahan. Sesoleh apapun tertahan masuk di pintu surga nanti, itu ada syahid, ada baik riwayat Abu Dawud di Kutubus Sita ya. Jadi jangan hadis tadi tidak berlaku pada untuk perseorangan atau keluarga, itu untuk bangsa dan negara pun berlaku ya. Jadi jangan sembarangan negara itu enak saja membangun utang-utang. Kalau begitu Menteri Keuangan dan Presiden nggak harus profesor, lulusan SD juga bisa. Ini yang kritik begitu itu almarhum di dosen ekonomi Unpad ya. Sebentar saya agak lupa namanya, tapi ibu dari, oh bapak dari ibu Profesor Ina Sagir. Baru ingat, bapak almarhum Suharsono Sagir ya. Itu dulu almarhum Suharsono Sagir itu dosen Fakultas Ekonomi Unpad. Beliau sempat membuat analisis di koran Pikiran Rakyat, waktu itu membuat analisis, lalu menyimpulkan kalau menghitung RAPBN itu dihitung dulu pengeluaran, lalu pemasukannya baru belakangan, kurangnya lalu ngemis hutang luar negeri. Kalau begitu Menteri Keuangan dan Presiden cukup lulusan SD aja, nggak perlu ijazah palsu, lulusan SD udah bisa, gampang banget. Keluar sekian triliun rupiah, masuk sekian, kurangnya berapa, ngemis aja ke IMF. Tapi kalau bagaimana anggaran belanja itu seimbang atau bahkan surplus, nah itu baru butuh profesor ekonomi, doktor ekonomi jadi menteri keuangan. Kalau selalu ngemis hutang luar negeri, ya anak lulusan SD bisa jadi menteri keuangan, jadi presiden juga. Ada Ya nggak perlu pertanyaan. repot-repot. Baik ya, baik ya sahabat kalian, ini udah injury Ada time ya. pertanyaan di Zoom satu lagi. Oh, ada satu lagi. Sebentar, di Zoom ada lagi ya. Eh, Sebentar, sebentar. Eh, Sebentar ya. Oh iya, dari Mas Sandi Kustejo ya, mau bertanya. Ada seseorang beberapa tahun lalu pernah mengikuti tes, tapi biaya tesnya ditanggung dulu oleh perusahaan swasta karena aturannya begitu. Si, Seseorang tersebut tidak ada kabar lolosnya tes dulu ke luar negeri sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan, gimana soal utang biaya tes? Ya ini tetap
karena ditanggung oleh perusahaan, tapi kan mestinya kalau ada aturannya, kalau lulus nanti dia harus melunasi. Tapi kalau tidak lulus lalu menghilang, ya ini repot. Jadi sejak awal harus jelas perjanjiannya. Perusahaan yang membiayai calon pegawai yang ikut tes itu harusnya ada pintu keluar. Kalau itu nggak diterima tetap ditagih gitu. Nah, karena dibiayai, biaya tes itu misalnya ada biayanya berapapun lah, misalnya apa 100.000 apa 500.000, yang gagal masuk karena nggak lolos tes ya tetap harus ditagih. Kecuali ada klausul bagi yang lulus nanti wajib membayar, bagi yang ditolak ya sudah itu perusahaan memberikan infak. Kalau nggak jelas gitu ya ini ya yang nggak lulus tes tadi akhirnya keluar negeri ya ini nggak jelas. Tapi perusahaan yang membuat aturan yang salah itu. Jadi akad itu harus jelas. Maksudnya jelas gini, kita punya korporasi, lalu butuh 10 pegawai yang kualifikasi tinggi, lalu pelamarnya ya 100 orang. Biaya tesnya kita tanggung oleh perusahaan. Nah, nanti yang 90 kan ditolak ya. Yang diterima 10 beneran. Nah, yang 90 itu nanti bagaimana? Padahal kita biayai, biaya tesnya cukup mahal. Nah, itu harus ada jelas. Kalau kecuali kita ada anggaran di anggaran perusahaan kita. Oh ya udah anggap aja itu infak untuk biaya yang dibutuhkan nyeleksi dapat 10 pekerja unggulan tadi. Tapi kalau nggak jelas ya resiko membuat aturan ya harus jelas begitu ya, Mas Sandi ya. Jadi sejak membuat aturan di klausul di term of reference ya itu sudah harus jelas di, di kerangka acuannya jelas. Jadi baik untuk yang lolos maupun yang tidak, kan bisa aja dibalik malah, yang lolos 10 orang itu sudah itu dianggap aja bonus karena langsung jadi karyawan unggulan kan 10 orang gitu. 90 orang pelamar yang ditolak tadi itulah yang justru harus bayar. Nah, itu bisa begitu juga. Baik ya, jadi yang menjadi masalahnya adalah gimana soal ya benar itu benar. Sekarang terus tidak ada kabar lolosnya tes tersebut untuk keluar negeri sampai sekarang. Ya memang ini kalimatnya seseorang tersebut tidak ada kabar lolosnya tes untuk keluar negeri sampai sekarang. Jadi kalau kalau tidak ada kabarnya, ya salahnya perusahaan itu kan harus jelas ya, kapan diumumkan, kapan diterima, kapan ditolak. Lalu konsekuensi biaya tes yang cukup mahal, tes itu macam-macam, tapi yang jelas kalau proper untuk menunjukkan kompetensi, potensi dan sekaligus kompetensi itu pasti mahal biaya tes itu. Nah, cukup mahal, dengan harus ada kejelasan untuk yang diterima bagaimana, untuk yang ditolak bagaimana ya. Jadi sejak aturan itu harus dibuat sejelas mungkin ya. Baik, ini sudah injury time ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk agar kita bisa taat asas. Kalau terpaksa berhutang membayar hutang, tapi lebih jauh lagi jangan menggampangkan ya. Hutang itu resikonya terbawa sampai ke akhirat ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kiranya ya. Nanti nanti itu dibahas dari sisi ayat Qur'annya ya. Tadayantum di Al-Baqarah ayat 200.